di hadapan Aji saat ini, mengingatkan kejadian beberapa tahun yang lalu. Sebuah kejadian yang sebenarnya cukup berkesan baik Aji maupun sosok wanita itu yang tengah berdiri menatap Aji dengan bergetar. Aji mencoba melempar senyuman, berusaha menetralkan pikirannya yang tiba-tiba berkecamuk. Karena biar bagaimana, kembali lagi Aji itu bukanlah manusia batu yang tak punya hati dan perasaan. Kalimat itulah yang mungkin bisa menggambarkan hubungan antara Aji dengan wanita itu. Sebuah hubungan antara atasan dan bawahan, dan tanpa ketidaksengajaan yang membuat Aji harus kembali mengingatnya apa kejadian beberapa tahun yang lalu, lebih tepatnya saat Aji masih bekerja di Manado. "Kalian lagi meeting ya?" tanya Aji membuka suara. "Iya pak," jawab wanita itu menganggukkan wajah sambil mencoba tersenyum dengan jantung berdebar-debar. Aji melangkah maju tanpa sadar Aji mengingat sesuatu yang menurutnya sangat indah untuk dilupakan. Aji menarik napasnya dalam-dalam. "Kamu apa kabar?" kata Aji sambil mengulurkan tangan, mengajak wanita itu untuk bersalaman. Wanita itu masih memandang tangan Aji, lalu beralih ke wajah dengan perasaan tak menentu. Perlahan-lahan, ia pun membalas uluran tangan Aji. "Baik, Pak." "Pak Aji Dang, bagaimana kabar?" lanjut wanita itu mencoba tersenyum. "Ya, alhamdulillah baik, Jen," jawab Aji tersenyum tipis. "Puji Tuhan, no kalau begitu, Pak," ujar wanita itu, yang bernama lengkap Jenny Waratikan, sales admin saat Aji masih bekerja di Indofood. "Lama ya nggak ketemu," kata Aji yang sudah menguasai dirinya dari kekakuannya beberapa detik yang lalu. "Iya pak, lama banget," balas Jenny. "Berapa hari di Makassar?" tanya Aji selanjutnya. "Sampai besok meetingnya pak, mungkin Jumat baru balik," balas Jenny, masih saja terlihat kikuk di hadapan Aji. Sesaat Aji melirik ke jemari Jenny sebelah kanan, tampak sebuah kilauan dari jari manisnya melingkar cincin emas membuat Aji mengangguk pelan. "Udah berapa sekarang, Jen?" Jenny mengernyit sesaat, kemudian mengikuti arah pandangan Aji. Belum ada pak," kata Jenny terlihat menunduk sambil mencoba tersenyum. Dan sekilas ia menyembunyikan tangan kanannya menggunakan tangan kirinya. Lebih tepatnya menyembunyikan cincin yang terpasang di jari manisnya. "Belum?" tanya Aji mengernyit. Mungkin Tuhan belum kasih no pak," jawab Jenny mencoba membalas senyuman Aji. "Kalau Pak Aji Dang, sepertinya kamu udah kenal dengan putriku kan?" tanya Aji. Iya, yang itu hari kan pak, pas bapak kasih tinggal Jenny," ujar Jenny lalu sesaat tersadar dengan apa yang barusan ia ucapkan. "Maksudnya kasih tinggal kami semua. Ya, dan aku minta maaf, belum bisa menepati janji aku saat itu untuk kembali ke Manado," jawab Aji. "Iya pak, Dita juga so resign pak dari Indofood, sekarang dia so di Jakarta," kata Jenny, membuat Aji mengernyit. "Oh gitu, jadi kangen sama mereka," kata Aji menghela nafas. "Si Michael gimana kabarnya, Jen?" "Dia so pindah di Mayora pak, udah jadi supervisor sekarang," balas Jenny. "Syukurlah kalau gitu," kata Aji mangguk-mangguk, dan dalam hatinya sedikit merasa lega karena timnya yang pernah ia didik akhirnya ada yang naik grade, walaupun harus pindah perusahaan. "Pak Aji udah nikah?" tanya Jenny tiba-tiba setelah melirik di jari-jari Aji yang tak menampakkan sebuah cincin seperti yang terpasang di jari manisnya. "Sudah," jawab Aji membuat Jenny menarik nafas dalam-dalam. "Mau kenalan dengan istriku?" "Ih sudah Jo pak, nanti ibu mau marah," jawab Jenny sambil menggelengkan pelan kepalanya. "Marah karena kenapa?" "Ya pasti marah no pak kalau tahu suaminya pernah sama Jenny." Jenny menutup mulutnya saat keceplosan, mengatakan kejadian di kosan Aji waktu itu. Aji
Aji hanya geleng-gelengkan kepala lalu mencoba kembali tersenyum. Yang lalu nggak usah diungkit-ungkit lagi, kata Aji. Iya pak, walaupun sampai sekarang Jenny masih sangat susah mau lupa, balas Jenny sambil menunduk. Aji menghela nafas kemudian makin mendekatkan dirinya ke wanita itu. Yuk, aku kenalkan dengan istri aku. Nggak usah Jopa, kata Jenny mencoba menolak. Ya sudah kalau gitu, kata Aji menghela nafas. Oh iya, kalian meeting bulanan atau? Kebetulan lagi meeting subdistributor pak, jadi semua tim sales beserta owner subdistributor wilayah Sulawesi pada hadir di sini. Aji mangguk-mangguk mendengar penjelasan Jenny. Ya sudah, kalau gitu aku duluan ya Jen, kata Aji membuat Jenny mengangguk pelan. Saat Aji baru melangkah beberapa meter, Jenny kembali menarik nafasnya yang terasa sangat berat. Pak Aji menghentikan langkahnya, kemudian menoleh ke belakang. Iya Jen. Jenny dulunya telepon-telepon nomor HP Bapak, tapi tidak pernah aktif, kata Jenny membuat Aji tersenyum penuh arti. Iya, kebetulan aku udah ganti nomor, kata Aji membalikkan badan, kemudian kembali melangkah. Jenny menatap wajah Aji dengan penuh harap. Pikirannya berkecamuk ditambah gejolak di dadanya yang membuat nafasnya terasa sesak. Pak, Jenny boleh minta nomor Bapak? Tanya Jenny membuat Aji mengangguk pelan. Boleh Jen, nomor kamu yang ini masih aktif nggak? Tanya Aji sambil mengeluarkan ponsel dari saku celana, kemudian memperlihatkan nomor Jenny yang memang masih tersave di akun Google-nya. Masih kok pak, kata Jenny. Ya sudah, Aji segera menekan tombol dial, kemudian terdengar ponsel Jenny berdering. Itu nomorku, yang lama dihapus aja. Baik pak, nanti Jenny telepon bapak kalau bapak sondak sibuk nih, kata Jenny menatapnya penuh harap. Sip, ya udah aku tinggal dulu ya Jen, kata Aji membuat Jenny mengangguk kecil dengan perasaan yang tak menentu. Akhirnya Aji melangkah meninggalkan Jenny menuju ke lobi hotel. Tampak sebuah senyuman cantik tergambar di wajah Reni saat melihat kedatangan Aji dan segera ia melangkah menghampiri Aji. Kamu buang air besar, Ji? Aji mengernyit kemudian tersenyum sesaat sebelum menjawab pertanyaan wanita itu. Tadi depan toilet aku ketemu teman lama waktu masih di Indofood, Ma, jawab Aji membuat Reni mangguk-mangguk. Oh, sip lah. Ya udah yuk, kata Reni sambil mengaitkan lengannya di lengan Aji. Mulai berani ya sekarang, hehe, kata Aji membuat Reni mengembungkan kedua pipinya. Kan gak salah kalau aku pengen digandeng sama suami aku, jawab Reni makin merapatkan badannya. Suami, gumam Aji menahan senyumnya, menoleh ke Reni yang sudah manyun. Dah, banyak ngomong kamunya, kata Reni makin mempercepat langkahnya ke pintu lobi. Tanpa mereka sadari, saat ini Jenny berjarak beberapa detik dengan Aji keluar dari toilet, sedang berdiri menatap mereka dari arah belakang dengan wajah sendu. Itu ya istrinya, cantik. Saat Aji baru saja tiba di pintu lobi, ia berpapasan dengan 3 orang pria yang sedang melangkah masuk. Pak Aji Prayoga ya, ujar salah satu pria saat berpapasan dengan Aji. Aji mengerti sesaat, kemudian tersenyum saat mengingat pria yang menyapanya barusan. Pak Felix? Wah, lama tak berjumpa pak, kata pria itu sambil mengulurkan tangan mengajak Aji bersalaman. Iya pak, kata Aji membalasnya. Bentar ya mah, teman ayah di Indofood dulunya, gumam Aji menoleh ke Reni dan seakan meminta sedikit waktu buat Aji untuk sekedar berbasa-basi dengan kawan lamanya. Sibuk apa sekarang Pak Aji? Tanya pria itu bernama Felix. Lagi nyoba usaha kecil-kecilan Pak, jawab Aji. Dan tampak pria di samping Pak Felix mengernyit seakan baru saja mengingat nama yang dikatakan oleh Pak Felix. Wah, biar kecil, yang penting udah nggak jadi pegawai, kayak aneh nih Pak, ujar Pak Felix. Ah, Bapak bisa aja, ujar Aji. Sepertinya Pak Felix sekarang sudah jadi area sales manager nih. Alhamdulillah pak, hehe. Syukurlah pak, kata Aji membalas senyuman pria itu. Iya sampai lupa. Kenalin nih Pak Aji, owner sub distributor kami di Indofood.
ujar Pak Felix saat tersadar dua orang pria di sampingnya sempat ia cuekin. Aji Prayoga, Pak, kata Aji mengulurkan tangan. Chandra Susanto, Pak, kata pria di sebelah kiri Pak Felix. Pak Chandra ini sopis kami di Kendari, Pak Aji, kata Pak Felix. Oh, hehe, sip, Pak, ujar Aji kemudian mengulurkan tangan mengajak pria di sebelah kanan Pak Felix untuk bersalaman. Aji Prayoga, Pak, Rudi Hartanto, Pak, senang berkenalan dengan Anda, Pak Aji Prayoga, kata pria di sebelah kanan Pak Felix menatap Aji dengan sebuah senyuman penuh arti. Bagaimana bisnisnya, nih, Pak? Aji mengernyit mendengar dua produk andalannya ternyata diketahui oleh pria itu. Aku telah mendengar mengenai nama Anda, Pak Aji, dan senang sekali baru sekarang bisa bertemu dengan Bapak. Mendengar perkataan Pak Rudi membuat Pak Felix menatap Aji dengan wajah penuh tanya. Wah, sepertinya usaha Pak Aji bukanlah usaha kecil-kecilan. Orang sekali Pak Rudi bisa mengetahui sepak terjang Pak Aji dan juga perusahaan Pak Aji jelas sangat luar biasa, kata Pak Felix. Pak Rudi dan Pak Felix bisa aja bercandanya, kata Aji. Oh iya, kenalkan tunangan saya, Pak Chandra, Pak Rudi, dan Pak Felix. Lanjutnya sambil menoleh ke Reni. Wah, seorang wanita yang sangat cantik dan anggun, tidak salah menjadi ratu kerajaan D44 pertama, kata Pak Rudi yang pertama kali bersalaman dengan Reni. Reni, Pak, kata Reni masih tersipu, kemudian bergantian bersalaman dengan Pak Felix dan Pak Chandra. Oh iya, bisa minta nomor ponsel Pak Aji? Tanya Pak Rudi menatap Aji dengan senyuman tipis. Sangat boleh, Pak, kata Aji. Kemudian menyebutkan nomor ponselnya, tak mau kalah Pak Chandra dan Pak Felix ikut menyave nomor tersebut di ponselnya. Ya sudah, kalau gitu kami pamit duluan ya bapak-bapak, kata Aji. Baik, Pak, siap, Pak. See you again, Pak Aji, kata Rudi menimpali. Sip, Pak. Mari, Pak, kata Reni mengangguk pelan kemudian melangkah bersama dengan Aji menuju ke parkiran mobil. Dalam perjalanan pulang tampak Reni menguap beberapa kali dengan mata berair. Kamu udah ngantuk, sayang? Banget, Ji, kata Reni menjawabnya. Dasar. Namanya juga ngantuk, masa iya mau ditahan-tahan, kata Reni mencibirnya. Ya sudah, kamu tidur, Gih, kalau udah nyampe rumah nanti ayah bangunin, kata Aji membuat Reni menoleh. Rumah? Gumam Reni sambil mengernyit. Di kosan kali, Ji. Iya, ya kali aja kamu pengen ke rumah, kata Aji tersenyum penuh arti. Maunya sih, balas Reni terkekeh, membuat Aji mengernyit. Serius, mah? Reni memberikan sebuah pukulan kecil yang cukup pelan di lengan Aji. Kok dipukul sih, mah? Habisnya ayah sih, ujar Reni. Kamu aja tuh yang pikirannya kayak gitu, kata Aji membalasnya. Au, hahaha, tuh kan ngambek lagi, kata Aji membuat Reni menoleh. Tapi kalau kamu ngambek jadi ngangenin. Gombal. Udah nggak ngantuk lagi kan? Sepertinya Aji berhasil membuat rasa kantuk wanita itu hilang seketika. Yang ada malah kesal. Sama siapa? Tanya Aji mengernyit. Sama ayah lah, dasar, cibir Reni membuat Aji merasa gemas dengannya. Mereka kembali tertawa, sesekali Aji menoleh dan tersenyum saat mata mereka bertemu. Bunga-bunga cinta telah tumbuh lebih besar dari sebelumnya. Kebahagiaan ini, keceriaan ini, dan juga kehangatan ini tak ingin lagi Aji hilangkan begitu saja. Tak ingin lagi ia sia-siakan kesempatan untuk memiliki Reni. Namun tiba-tiba Aji mengingat sesuatu, pikirannya berkecamuk. Apakah seharusnya ia jujur ke Reni mengenai suatu hal yang saat ini mengganggu pikirannya? Setelah menarik nafas, akhirnya Aji mengeluarkan suara. Oh iya, menoleh dan mengernyit. Kenapa? Tadi di toilet aku berpapasan dengan teman kantor aku waktu di Manado, kata Aji dengan suara pelan. Tahu kok, kan tadi kamu udah bilang, kata Reni menggelengkan kepalanya.
Bukan hanya itu, sengaja Aji menggantung perkataannya, mencoba melihat reaksi dari wanita di sampingnya. Terus, dia bukan hanya sekedar teman kantor. Reni menoleh sesaat ia menatap Aji dalam-dalam, mencoba mencari tahu sebenarnya terjadi dari kedua bola mata Aji. Dulu, aku sempat terjebak dalam sebuah keadaan yang memaksaku, lanjut Aji dengan gemetar. Udah, gak usah dilanjut. Aku udah tahu maksud dari cerita kamu, ujar Reni. Sedetik ia menatap Aji dengan mengernyit, lalu sebuah senyuman terlukis di wajahnya seakan tak mempermasalahkan masa lalu Aji. Dengan berani berterus terang sudah lebih dari cukup buat aku kok ya. Maafkan Aji telah melakukan banyak hal di belakang kamu, telah melakukan sesuatu yang tak seharusnya aku lakukan. Saat kamu melakukan itu, kamu bukan siapa-siapa aku kan? Aji mengernyit mendengar pertanyaan Reni. Karena menurut aku selama kamu belum terikat denganku, maka kamu bebas menentukan pilihan kamu. Lagian, aku kan juga melakukan hal yang sama dengan apa yang kamu lakukan. Kalimat terakhir dari Reni membuat Aji terkejut. Jantungnya berdebar-debar, sesekali menarik nafasnya dalam-dalam. Namun selanjutnya Reni menampakkan sebuah senyuman hangat di samping pria itu. Kalimat terakhir aku bohong, kata Reni tertawa puas saat mendapati wajah kesedihan dari pria itu. Kalau memang misalnya seperti itu, aku akan selalu menerima kamu apa adanya. Masalahnya, siapa yang mau kamu terima apa adanya? Toh sekarang aku memang gak punya apa-apa kok yang bisa dibanggakan. Berarti kamu menerima aku apa adanya. Wanita yang sangat tegar. Masih kuat mendengar cerita masa lalu Aji, benak Aji sesaat memikirkan Reni. Makasih ya sayang. Buat apa? Tanya Reni menahan senyum. Sudah menerimaku dalam kondisi yang seperti ini. Sudah kuat menjalani semuanya dan tegar dengan semua kejadian yang selama ini menimpa aku dan juga kamu, kata Aji. Iya, sama-sama kok sayang, balas Reni. Makanya pilihlah aku jadi istri kamu, karena akulah yang akan selalu setia mendampingi kamu. Jangan kamu pilih yang lain lah. Kayak lagu aja ya Ji. Dasar masih sempet-sempetnya kamu bercanda, kata Aji sambil menggeleng-gelengkan kepala. Biar nggak terlalu kaku kali Ji. Dah bahas yang lain aja, kata Reni sambil menoleh dan tersenyum. Dasar Pancasila dasar kali. Hahaha. Hahaha. Akhirnya mereka tertawa kembali dan ada sedikit kelegaan di diri Aji setelah menceritakan masa lalunya bersama Jenny. Masa lalu karena faktor ketidaksengajaan, dan Aji berjanji bahwa akan menceritakan kisahnya dengan Sinta ke Reni. Sebelum ia meminangnya menjadi pendamping hidupnya selamanya. Aku nggak akan pernah nutup-nutupin masa lalu aku ke kamu, mah. Itu janji aku, batinnya dalam hati. Kemudian menoleh dan tersenyum penuh perasaan saat mendapati Reni sedang bernyanyi mengikuti lagu yang terdengar di tap mobil. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri, saya ingatkan kembali kepada teman-teman, jangan lupa bantu tekan tombol subscribe dan like channel ini. Yang sudah melakukannya saya ucapkan terima kasih. Sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Salam jangan lupa bahagia.